Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Hari ini kita diberi kesempatan untuk mendengarkan bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Perjanjian Baru 1 Korintus pasal 1 ayat 25 sampai ayat 26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di sorga, kembali lagi di saat ini kami mengucap syukur kepadamu ya Allah atas kasih setia dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, saat ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Taruh bagi kami hikmat, kuasa, dan pengertian, sehingga kami mampu menangkap maksud Tuhan lewat firman-Mu. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan memberkati. Dan sekalian kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavos Sukacita, kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita 1 Korintus pasal 1 ayat 25 sampai ayat 26 dengan perikop pembacaan hikmat Allah dan hikmat manusia. Ayat yang ke-25, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 26, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Demikianlah firman Tuhan bagi kita di saat ini. Dari bagian firman Tuhan, tema yang kita renungkan, keselamatan manusia dikerjakan oleh Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang telah kita baca, maka sekali lagi tema bagi kita di hari ini, keselamatan manusia dikerjakan oleh Allah. Bapak Ibu kekasih Tuhan, suatu berita tentang berita kematian Kristus untuk menebus kita manusia adalah suatu kebodohan, sesuatu yang tidak dapat dimengerti oleh orang Yahudi, karena kematian adalah akhir dari segala-galanya. Kristus tidak mati untuk selama-lamanya, karena Kristus hidup dari antara orang-orang mati. Kebangkitan Kristus adalah sebuah fakta tentang kemahakuasaan Kristus sebagai Tuhan atas maut. Di dalam Kristus dan karya Allah melalui Kristus, maka dunia mengenal penebusan. Penebusan dan keselamatan dunia yang Allah kerjakan melalui karya Allah di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Mesias yang dijanjikan Allah, lahir, hidup, dan mati, dan bangkit dari antara orang mati bagi keselamatan dunia, di dalamnya Bapak, Ibu, dan saya. Oleh sebab itu, dari bagian firman Tuhan kita di hari ini, Rasul Paulus mau berbicara kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan, sehingga Paulus katakan orang-orang yang bodoh di sini dalam pandangan orang Yahudi, yaitu mereka yang menerima Kristus dan juga menerima pemberitaan tentang salib Kristus. Bagi Paulus, orang-orang yang hendak diselamatkan Allah, pemberitaan salib Kristus adalah tentang anugerah dan kasih karunia Allah yang menyelamatkan dunia. Bagi Paulus, bahwa keselamatan yang diberikan Allah kepada dunia di dalam diri Yesus Kristus. Yesus telah lahir, mati, bangkit untuk menyelamatkan kita. Itulah yang dapat Paulus katakan kepada orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada Bapak, Ibu, dan saya hari ini ketika kita yang membaca firman Tuhan. Paulus juga mengingatkan dalam bagian pembacaan kita menyangkut situasi kita dan kondisi sebelum kita diterangi oleh terang Kristus. Di sini Paulus katakan bagaimana keadaan kita. Paulus mengingatkan kita kembali ke pengalaman atau keadaan kita sebelumnya, sebelum kita diselamatkan, sebelum kita diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga Paulus katakan kepada kita bagaimana keadaan kita pada saat itu.
Nah, sehingga pengalaman di masa lalu itulah yang menuntun kita untuk mengerti dan memahami bagaimana Allah dan kasih-Nya menjadi hadiah, kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita. Kasih karunia Allah, Allah menyelamatkan kita dari setiap salah dan dosa kita. Sehingga di sini Paulus juga mau gambarkan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan bahwa kasih karunia Allah itu luas, kasih karunia Allah itu tinggi, kasih karunia Allah itu panjang dan lebar, dan tidak dapat dijangkau oleh sesuatu apapun. Karena Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Allah telah menyelamatkan kita lewat Yesus Kristus. Sehingga Bapak, Ibu, dan saya hari ini kita boleh memperoleh kasih karunia Allah. Kita boleh memperoleh kehidupan ini, menikmati semua yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Maka ketika kita menjalani hari-hari hidup ini, Tuhan telah memberikan hari-hari hidup kita secara cuma-cuma. Maka ketika kita sudah menerimanya secara cuma-cuma, respon kita untuk terus datang dan mendengarkan firman-Nya, merenungkan firman-Nya, perkatakan firman-Nya di setiap kehidupan kita. Maka saya percaya ketika kita taat melakukan perintah Tuhan, berkat Tuhan senantiasa menyertai di setiap hidup kita. Bapak, Ibu, dan saya, kita catat bahwa kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Maka marilah kita juga buat yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami boleh diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa Yesus, Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau menyelamatkan kami dari setiap salah dan dosa kami. Kami ini adalah orang-orang berdosa dan kami tidak mampu untuk menyelamatkan diri kami sendiri. Keselamatan itu kami peroleh hanya di dalam Engkau Tuhan. Mampukan kami untuk mampu melangkah, menjalani hari-hari hidup kami dengan taat memperlakukan kebenaran firman Tuhan di setiap hidup kami. Semua kami yang telah mendengarkan firman Tuhan lewat channel Kelapas Sukacita, Tuhan memberkati kami lewat hidup kami, kerja, pelayanan, bahkan rumah tangga kami. Biarlah hidup kami terus dapat mempermuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami terus berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.